Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji UKIN pada PPG tahun 2025, perkenalkan saya Mujahid, mahasiswa PPG di UNC Samarinda, NIM 25113016668. Hari ini Senin 6 Oktober 2005, saya akan melaksanakan UKIN untuk mengajar Mapal Al-Islam kelas 4 dengan tema menyambut usia balik. Demikian perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh solehah? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya sebelum mulai pelajaran, kita baca doa bersama-sama. 1, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, anak soleh. Ustadz mau absen. Siapa yang tidak berhadir hari ini? Ketua kelasnya Renata hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan semua teman-teman kita juga diberikan kesehatan, selalu orang tua kita diberikan rezeki yang banyak. Amin. Ya rabbal alamin. Anak soleh, sebelum kita mulai pelajaran, kita dengarkan dulu atau kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatnya adil makmur. Maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita kembali ke pelajaran. Setelah kita menyanyikan lagu nasional, kita masuk Ustadz ingin mengajak kalian untuk mengenal materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Ada lagunya. Nah. Oke. Silahkan perhatikan dan ikuti. Kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pri bagi pria wanita keluar darah haid jika hati syariah. Sekali lagi kita ulangi ya, anak soleh. Kita ulangi lagi, anak soleh. Oke, sekali lagi supaya lebih ingat. Tahu tanda dewasa di anak pria dan wanita. Bagi pria wanita keluar darah haid untuk wanita.
susah. Iya wajib di syariah. Oke, anak soleh. Selanjutnya kita masuk pelajaran materi hari ini, yaitu menyambut usia balik. Oke, sebelum untuk menyambut usia balik, kenapa kita mempelajari menyambut usia balik? Yaitu tujuannya anak soleh, supaya kita ini mengenal dan bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Karena sesungguhnya anak soleh, kalau orang sudah usia balik, maka sudah mempunyai tanggung jawab. Nah, jadi itu tujuannya mempelajari pelajaran hari ini, yaitu untuk mengenal dan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Oke, anak soleh, selanjutnya sebelum kita masuk ke pelajaran, kita sepakati dulu pelajaran hari ini. Nanti setelah ini kalian di dalam pelajaran ini tidak boleh bermain, tidak boleh mengganggu pelajaran, ataupun tidak boleh keluar masuk pelajaran. Selama pelajaran ini Ustadz harapkan Bapak Guru Ustadz harapkan kalian mengikuti pelajaran dengan serius. Paham? Oke, kalau kalian semua mengikuti pelajaran dengan baik, dengan yang menurut Ustadz itu adalah ya istilahnya bagus, maka nanti Ustadz akan kasih bintang prestasi dari Ustadz, yaitu bintang warna apa biasanya itu? Pink, ya, bintang pink. Maka Ustadz akan kasih bintang pink. Oke, bisa diikuti pelajaran dengan sampai selesai? Bisa. Nanti kita mungkin jamnya sampai jam 10:15 menit. Ya. Oke. Selanjutnya anak soleh, kita masuk ke pelajaran menyambut usia balik. Dari antara kalian, dari perempuan, siapa yang bisa atau mudah mengetahui apa itu usia balik? Yang tahu silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan satu orang. Oke, apa itu usia balik? Seseorang yang telah mencapai kedewasaan mental. Iya, seseorang yang sudah mencapai kedewasaan mental dan fisik. Dari yang laki-laki, adakah mengetahui apa itu usia balik? Ada yang? Oke, silakan. Hatta. Balik adalah istilah dalam Islam yang mengacu pada seseorang yang telah menginjak usia kedewasaan mental dan fisik. Oke, ya. Hampir sama, tapi berbeda sedikit, tapi tujuannya sama. Jadi balik itu, kembali ke materi, balik itu adalah orang yang sudah mencapai usia dewasa, baik mentalnya sudah sampai, fisiknya juga sampai. Itu yang disebut dengan usia balik. Terus anak soleh, kalau sudah tahu itu usia balik, itu tadi pengertiannya, tandanya apa? Nah, siapa yang bisa? Yang tahu apa tanda balik? Untuk laki-laki, oke, siapa namanya nih? Siapa namanya? El Sajad. Tanda balik, sebutkan satu dulu apa? Mimpi basah. Oke, ada lagi nambahkan yang tanda yang kedua, silahkan Aisyah. Suara berubah. Ada lagi temannya yang lain menambahkan? Oke, Aira. Menambah nafsu makan. Nanti kita pikirkan dulu, apakah menambah nafsu makan ini termasuk tanda-tanda balik. Siapa tadi lagi, yang laki-laki atau perempuan? Oke, rapat. Perubahan bentuk badan. Ada lagi? Tumbuhnya kumis. Kalau kumisnya dicukur gimana? Ya. Oke, Renata. Perempuan sudah mengalami
perempuan yang sudah mengalami haid. Satu lagi terakhir, ada siapa lagi? Oke, Alita, Alena. Pertumbuhan badan yang cukup cepat. Pertumbuhan badan yang cukup cepat. Sudah ada berapa? Ada 6. Adakah yang bisa menambahkan lagi? Oke, siapa nih? Alita. Perubahan suara. Ada lagi? Masih banyak nih pindahnya nih. Ya, Zaidan. Tumbuhnya jakun. Jakun itu yang ini ya. Ini jakun ya. Tumbuh atau membesar jakunnya ya. Awalnya memang ada, semua ada punya jakun. Cuma ketika dia sudah membesar, maka itu salah satu tanda bahwasanya dia sudah masuk usia balik. Adakah lagi yang mau menambahkan? Tumbuhnya bulu ketek atau legetiak. Ayo ke. Siapa lagi yang belum angkat tangan? Yang belum angkat tangan siapa? Oke, sudah. Jadi ini anak soleh, tanda-tanda balik. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan banyak. Nah, sekarang Ustadz ingin masuk ke materi di dalam buku. Tanda-tanda balik itu, ini secara umum, tanda balik itu ada 4. Tanda balik itu ada 4. Yang pertama, yang pertama adalah mimpi basah. Mimpi basah. Anak soleh, mimpi basah ini untuk laki-laki. Mimpi basah apa? Ketika dia tidur, dia bermimpi, dia keluar basah, maka disebut mimpi basah. Kalau sudah dia bukan kencing ya, tapi mimpi basah. Nah, kalau sudah mimpi basah, maka itu adalah tanda salah satu bahwa dia sudah masuk usia balik. Yang kedua, nah yang disebutkan temannya tadi, Renata kalau tidak salah, masuk haid atau istilah kita masuknya datang bulan. Nah, ini untuk perempuan. Nah, bagi anak perempuan dari umur hari ini kelas 4 berarti umur 10 tahun, ya kan 10 ya? 9 ada yang 9, ada yang mau masuk ke 10. Dia sudah datang bulan, maka dia sudah masuk ke usia balik. Yang laki-laki dari umur 10 tahun sudah masuk ke usia balik. Yang ketiga adalah berumur 15 tahun. Umur 15 tahun. Oh, Ustadz salah. Ternyata tanda balik bukan 4. Tanda balik ada 3. Salah, maafkan diriku. Jadi tanda balik itu yang kelima. Yang ketiga adalah umurnya masuk 15 tahun. Kalau sudah semua 15 tahun, maka sudah dimasukkan kategori usia balik. Kalau belum masuk usia 15 tahun, tapi dia sudah mimpi basah, tapi dia sudah haid, maka dia juga masuk kategori usia balik. Kalau dari umur 10 atau 9, 10, 11, 12 sampai masuk ke umur 15, belum haid, belum mimpi basah, berarti dia baru masuk kategori usia balik. Tapi kalau sudah masuk umur 15 tahun, belum haid juga, belum mimpi basah, tapi sudah umur 15 tahun, maka masuk sudah kategori usia balik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu anak soleh? Ada tanda-tandanya? Ada? Oke. Atau Ustaz mau tanya satu orang dulu, pertanyaan buat satu orang. Oke. Zaidan, Ustaz mau tanya. Tadi tanda balik tadi ada 3. Tanda balik ada 3. Yang berumur 15 tahun ini untuk laki-laki kah untuk perempuan? Ya. Semuanya. Oke, rapat? Semuanya. Irfan? Basit? Semuanya. Radit? Semuanya. Oke, ini lagi. Salsabila.
15 tahun itu untuk laki-laki, untuk perempuan? Semuanya. Semuanya. Oke, semuanya. Abibah? Untuk semua? Alita? Alina? Semuanya. Iya, 15 tahun ini untuk semuanya, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau yang pertama untuk laki-laki, yang kedua untuk perempuan. 3 tanda balik secara umum. Yang kalian sebutkan satu persatu tadi itu adalah anak soleh, tanda balik bagi laki-laki, tanda yang balik bagi perempuan, tanda yang sudah masuk usia balik. Kalau dia sudah masuk usia balik untuk laki-laki, perubahan-perubahan yang kalian sebutkan tadi. Untuk perempuan yang sudah masuk ini dan ini, maka ada perubahan-perubahan di fisik kalian ataupun mental kalian. Itu sudah berubah. Arti kesimpulannya bukan anak-anak lagi, sudah dianggap dewasa. Paham? Oke, bisa kita lanjut? Nah, kita lanjut. Nah, kemudian masuk ke pelajaran pembahasan yang pertama tadi, mimpi basah. Disebut mimpi basah itu bahasa Arabnya adalah ihtilam. Disebut juga ihtilam, itu salah. Yang benarnya adalah ihtilam ya. Yang benarnya adalah nih, ihtilam. Ada di buku halaman 54. Ihtilam adalah peristiwa yang dialami laki-laki ataupun perempuan pada saat tidur. Oh, untuk perempuan juga. Oh ya. Saat bangun terlihat ada tanda sudah mengeluarkan air. Air tersebut bernama air mani atau sperma. Nah, sampai di situ aja ya anak soleh. Nanti lebih dalam lagi di kelas 5, di kelas 6 sampai di SMP. Nanti lebih mendalam lagi pembahasan tentang air mani dan sperma. Secara umum anak soleh, kalau sudah mimpi basah, maka kalian sudah tanda-tanda dewasa. Ustadz ulangi, ihtilam lah, bukan iltilam. Ihtilam yaitu bahasa Arab, bahasa Indonesianya ya mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Ya keluar cairan yang disebut dengan mani atau sperma. Untuk lebih detailnya Ustadz sampaikan lagi di kelas 5, di kelas 6, dan di kelas SMP. Untuk SD kelas 4 sampai di situ aja dulu. Pembahasannya sampai di sini titik. Nah, ya. Paham? Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan? Ada. Nah, kemudian yang kedua. Tanda yang kedua untuk perempuan haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu tertentu yang bukan disebabkan karena suatu penyakit, sifat darah berwarna merah kehitaman, dan lain sebagainya. Batas maksimal adalah sehari semalam dan batas minimal sehari semalam, batas maksimal adalah 15 hari. Sama anak soleh, untuk pembicaraan haid lebih rincinya nanti di kelas 5. Cuma kita menyampaikan saja secara umum bahwasanya apabila kalian sudah mengetahui datang haid dan kalian sudah tahu tanda-tandanya, untuk perempuan 1 hari bisa, atau paling lama 15 hari. Lebih daripada itu maka periksa ke dokter, maka mungkin darah penyakit yang keluar. Jadi batasnya 15 hari. Nah, anak soleh paham? Oke, sama seperti saya sampaikan, pembahasan lebih lanjutnya nanti kita bertemu di tahun yang akan datang di kelas 5. Ada pertanyaan? Lanjut? Oke, kita lanjut ke kita kembali ke tepuk tangan dulu ya. Ice breaking dulu ya kita ya, sebentar ya. Kembali ke tepuk tangan dulu. Nah,
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas. Oke. 1, 2, mulai. Bila ingin tahu tanda dewasa di anak pria dan wanita, darah haid untuk tahun umurnya, maka masuk usia di dewasa. Walau takror darah dan tindak mimpi basah, ia wajib taat. Cukup? Cukup? Oke, kita kembali ke materi. Oke, sudah. Ini tanda dewasa. Tepuk tanda dewasa. Kalau tepuk tanda dewasa ini tadi sama seperti isinya yang materi yang kita sampaikan, ya kan? Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria dan wanita. Keluar darah haid untuk wanita jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Sebagaimana tujuan pembelajaran yang saya sampaikan di awal tadi, menyambut usia balik untuk menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab. Oke. Oke, anak soleh. Nah, itu apa itu? Ini ada bacaan judulnya, enggak ada ya? Nah, ini tata cara mandi besar. Kalau kalian anak soleh, nah, ada yang sudah mimpi basah, ada yang datang bulan, nah, maka kalian itu dianggap, apa istilahnya tuh, bahasa Arabnya itu adalah junub. Junub, orang junub. Nah, junub, maka istilah bahasa Arabnya kita itu junub atau tidak suci, nah, atau tidak bersih. Maka ada istilah mandi bersih. Orang yang mimpi basah, orang yang haid, maka harus mandi bersih. Kalau yang laki-laki bukan mandi basah, mandi bersih, ya. Mandi bersih. Yang laki-laki, kalau yang laki-laki mimpi basah, malam bangunnya basah, maka pak bangunnya bisa langsung mandi. Yang perempuan kalau haid, maka tunggu bersih dulu. Tunggu bersih. 1 hari, kalau sudah bersih tidak keluar lagi, maka langsung mandi. Ditunggu beberapa hari sampai batas maksimal 15 hari, tidak juga berhenti, maka pergilah berobat dan langsung juga mandi. Oke, anak soleh, apa saja aturan mandinya? Yang pertama, mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Sama halnya seperti kita mau berwudu, kita juga mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Ketiga, membersihkan tangan kiri dengan sabun. Dibersihkan. 4, ada 3, mencuci kedua telapak tangan, mencuci kemaluan, kemudian mencuci tangan kiri kita dengan sabun. Yang keempat, yaitu baru kita berwudu. Yang kelima, menyela-nyelai kepala rambut dengan air. Langsung air kita basah-basahi, kita sela-sela rambut kita, menuangkan air sebanyak 3 kali. 1 kali kita ratakan air ke seluruh badan, sampai 3 kali juga diratakan air ke seluruh
badan. Tidak ada yang boleh terlewatkan ketika kita mandi bersih, ya. Menuangkan air pada anggota badan dan membasuh kaki. Pokoknya dari atas kepala sampai ujung kaki semuanya tidak boleh terlewatkan oleh air. Kalau kita berwudu, hanya anggota wajib saja yang kita wajib basahi. Tapi kalau kita berwudu, kita mandi bersih, maka seluruh anggota ini harus kita basahi dari kepala sampai ujung kaki. Di sela-sela dari lubang-lubang semuanya dibasahi. Paham? Nah, untuk selanjutnya anak soleh. Nah, tadi kita sudah belajar. Ada nanti pertanyaannya nanti dulu. Selanjutnya Ustadz ada pertanyaan untuk kalian yang kalian isi secara kelompok. Nanti bisa kalian menentukan kelompoknya langsung dengan sesuai dengan pilihan kalian. Ini kelompoknya silahkan kalian kerjakan berlima. Ini juga bisa kalian kerjakan berempat. Ini kalian kerjakan ini berenam. Ini kalian kerjakan berlima. Itu ada soal. Silahkan kalian kerjakan sesuai materi yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan bisa mengerjakannya. Nah, itu ada mendatar dan ada menurun. Ustadz beri waktu untuk mengerjakan 10 menit. Beri waktu mengerjakan 10 menit. Silahkan bekerja sama dengan baik. Salsabila merapat kepada temannya. Ya. Ya, itu yang menurun ada di papan tulis. Nah, yang menurunnya ada yang di papan tulis. Oke, silahkan. Yang menurunnya bisa 1 orang perwakilan ke depan atau 2 orang untuk melihat soal untuk yang menurun. Tujuh menu tuh 5 besar. Besar. 7 haid. Sebelum masuk ke soal kedua, ada Ustadz yang Ustadz sampaikan lagi anak soleh. Tadi kita sudah menjawab bersama-sama soal-soal yang Ustadz berikan. Kemudian anak soleh. Nah, anak soleh, tadi sudah disampaikan apa itu pengertian balik, apa itu tanda-tanda balik, kemudian bagaimana cara mandi atau bersuci bersih daripada yang orang sudah junub. Nah, kemudian anak soleh, ketika kita junub atau ketika kita masih dalam keadaan haid atau belum bersih, belum mandi, ada beberapa yang harus kita hindari atau ada beberapa yang tidak boleh dilakukan ketika orang itu sedang haid atau dalam istilah ketika orang itu sedang junub. Ada beberapa. Yang pertama, tidak boleh tidak boleh sholat, itu pasti. Tidak boleh sholat, tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran, juga dia tidak boleh puasa. Oke, yang bagi perempuan. Kalau yang laki-laki kan langsung saja itu tidak boleh puasa. Kalaupun siang hari maka puasanya batal. Siang hari dia tidur siang hari, kemudian dia mimpi basah, maka puasanya batal. Nah, apa tadi? Tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh masuk ke dalam
masjid. Masuk ke dalam masjid tidak boleh. Dan yang terakhir, tidak boleh membaca Al-Quran. Kenapa? Karena posisi kita atau diri kita masih belum bersih. Orang yang dibolehkan membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, memegang Al-Quran, hanya orang-orang yang suci, yang bersih. Kalau kita masih datang bulan, kita masih belum mandi bersih, maka kita belum suci. Oke? Paham? Oke, ada soal yang kedua. Silahkan kerjakan soal yang terakhir. 5 menit, silahkan ditulis di buku, di kertas belakangnya tadi. Masih berkelompok. Kalian jawab secara bersama-sama. Langsung jawabannya ditulis. Anak soleh, selanjutnya Ustadz minta satu perwakilan dari kelompok kalian membacakan hasil jawaban kalian. Yang 5 tadi, yang tuh apa kotak tidak usah, yang teka-teki silang tidak usah, yang tulisan yang 5 soal. Kelompok pertama tadi dari kelompoknya Renata tadi ya. Oke, Renata silahkan maju untuk membacakan hasil jawabannya. Oke, silahkan bacakan jawaban nomor 1. Di sini. Ya, yang belakang. Jawaban nomor 1. Seseorang yang telah mencapai kedewasaan 15 tahun mental dan fisik. 2. Mimpi basah haid berusia 15 tahun. 3. Mimpi basah adalah keluarnya mani dari kemaluan. 4. Cuci telapak tangan 3 kali. Mencuci kelamin dengan tangan kiri, menyela bagian rambut dengan air. 5. Tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh membaca Al-Quran, dan tidak boleh masuk masjid. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke. Selanjutnya anak soleh, kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik. Setelah kita dengarkan semuanya, insya Allah semuanya sudah paham, sudah mengerti bagaimana atau seperti apa menyambut usia balik. Sebagai penutup, Ustadz menyimpulkan kembali bahwasanya anak soleh menyambut usia balik. Tadi usia balik adalah seseorang yang sudah sampai dewasanya, baik secara mental atau secara fisik. Nah, terus tanda-tanda orang yang masuk usia balik tadi ada 3. 1, mimpi basah atau ihtilam, bahasa Arabnya tadilah ihtilam adalah seseorang yang mimpi basah keluar air mani ketika tidur. Yang kedua adalah untuk perempuan datang bulan. Yang tadi disebutkan datang bulan itu bisa 1 hari sampai 15 hari. Lebih daripada itu berarti itu darah penyakit dan langsung saja periksa ke dokter. Yang ketiga adalah berusia 15 tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, kemudian anak soleh, kalau orang mimpi basah, mimpi balik atau haid, maka itu disebut dengan junub. Orang junub atau orang yang berhadas besar. Bagi orang yang berhadas besar, maka dia diwajibkan mandi besar atau mandi bersih. Ada istilah mandi besar, ada istilah mandi bersih, ada istilah mandi janabah. Ya. Mandi bersih, intinya mandi. Yang pertama tadi mandi, mencuci kedua tangan, mencuci kemaluan, mencuci tangan kiri dengan sabun, kemudian ambil air wudhu. Setelah air wudhu, kemudian menyela-nyela rambut di atas kepala, kemudian menyiram air dari semua badan sampai kaki, selesai. Dan itu menggunakan air yang bersih atau air yang
suci yang tidak tercampur dengan benda yang lain. Oke, selanjutnya anak soleh, yang terakhir anak soleh, bagi orang yang junub, ini bagi yang junub tadi ya, bagi yang junub yang belum bersih, maka dilarang, 1, masuk ke dalam masjid, 2, dilarang membawa Al-Quran. Membawa ini Al-Quran dibawa, tidak boleh. 3, membuka atau memegang Al-Quran, itu juga tidak boleh. Yang keempat adalah yang tidak boleh membaca Al-Quran. Yang terakhir tadi adalah yang 5, yang terakhir tidak boleh sholat, tidak boleh puasa dan lain sebagainya kecuali dia sudah bersih atau sudah mandi bersih. Anak soleh, mungkin sekian pelajaran yang yang Ustadz sampaikan. Materi hari ini menyambut dengan usia balik. Kita tutup dengan pembacaan seperti biasa kita membaca Rabbana anfa'na bima 'allamtana apal. Baru kita tutup dengan salam. Oke? 1, 2, 3. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa tarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa wafiq ahlana wa tarabatin lana fi dinina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah Rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi